Yang pertama, ada pengertian dari sistem keuangan. Pengertian sistem keuangan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut dari Peter S. Roos, di mana sistem keuangan merupakan kumpulan institusi pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan atau financial services dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Yang kedua, ada menurut dari Dr. Insukindra MA dalam bukunya yaitu Ekonomi, Uang, dan Bank. Sistem keuangan atau financial system pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri dari institusi pasar maupun lembaga keuangan yang memiliki ketentuan perundangan dan peraturan tertentu, di mana kegiatannya menyalurkan dana dari surplus unit ke defisit unit yang ditunjukkan dengan adanya penggunaan instrumen keuangan. Sistem keuangan berperan dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa keuangan, dan fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagan aliran dana pada sistem keuangan. Pada bagan dapat dilihat bahwa pihak yang membelanjakan dananya lebih sedikit daripada pendapatannya dapat menabung serta memberikan pinjaman kepada pihak yang membelanjakan dananya lebih banyak daripada pendapatannya. Pada bagan dapat dilihat bahwa aliran dana pada sistem keuangan terjadi pada dua aliran, yaitu indirect finance dan direct finance. Indirect finance yaitu pinjaman dana dari lender savers atau pihak yang membelanjakan dananya lebih sedikit daripada pendapatannya tidak langsung mengalir kepada borrower spenders atau pihak yang membelanjakan dananya lebih banyak daripada pendapatannya. Sedangkan direct finance yaitu borrower spenders dapat meminjam langsung kepada lender savers melalui pasar keuangan. Melalui pasar keuangan dengan menjual surat-surat berharga yang merupakan tagihan seseorang terhadap aset dan pendapatan peminjamannya di masa yang akan datang. Surat-surat berharga tersebut nantinya akan menjadi aset bagi pihak yang membelinya, tetapi menjadi kewajiban untuk membayar bagi pihak yang menjualnya atau mengeluarkannya. Definisi pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan pasar yang memindahkan dana dari pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan lembaga keuangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Perbedaan pasar keuangan dan lembaga keuangan. Perbedaan yang pertama dilihat berdasarkan jenisnya. Pasar keuangan memiliki jenis yaitu pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, dan yang lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan memiliki dua jenis yaitu lembaga keuangan bank, contohnya Bank Sentral, BNI, BCA, dan BPR. Dan lembaga keuangan bukan bank, contohnya asuransi dan koperasi. Dan perbedaan yang kedua dilihat berdasarkan tujuan. Pasar keuangan memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan modal kerja dan membantu individu lain yang kekurangan dana. Sedangkan lembaga keuangan memiliki tujuan mencari keuntungan dari selisih bunga dan mencari keuntungan dari biaya yang dibebankan kepada nasabah, seperti biaya administrasi dan biaya beban.
Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari pasar keuangan. Adapun fungsinya yang pertama yaitu mentransfer dana dari surplus unit ke defisit unit. Nah, pada pasar keuangan, pihak-pihak yang kekurangan dana bisa memperoleh dana yang dibutuhkan dari pihak yang memiliki dana lebih. Nah, contohnya di sini adalah bank menerima deposito dari orang-orang yang memiliki uang lebih untuk ditabung, dan selanjutnya bank bisa memberi pinjaman kepada orang-orang yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Yang kedua yaitu menyediakan mekanisme dalam proses penentuan harga aset keuangan. Proses penentuan harga atau price discovery process merupakan harga yang tercipta dalam proses interaksi antara penjual dan pembeli aset keuangan di pasar keuangan, di mana mencerminkan sinyal dalam aset keuangan apa dana-dana yang ada dalam perekonomian tersebut ditanamkan. Contohnya di sini adalah ketertarikan investor untuk menanamkan dananya pada aset keuangan tertentu sangat tergantung pada arus kas yang ditawarkan oleh pengusaha. Yang ketiga yaitu menawarkan likuiditas kepada pelaku pasar. Likuiditas di sini merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek yang dimiliki tepat waktu dan melunasi utang jangka panjang yang jatuh tempo diukur dengan likuiditas. Pasar keuangan menawarkan likuiditas pada investor dengan cara menjual aset keuangan yang dimiliki. Apabila tidak ada pasar keuangan, maka investor harus menunggu obligasi jatuh tempo atau menunggu likuiditas perusahaan bagi pemegang saham. Terakhir yaitu mengurangi biaya-biaya transaksi. Proses pencarian pihak yang memerlukan dana atau pihak yang memiliki dana lebih tentu memerlukan biaya. Biasa disebut dengan biaya pencarian atau searching cost. Selain itu, untuk mendapatkan partner yang tepat juga diperlukan biaya informasi atau information cost. Jika terdapat pasar keuangan yang baik, maka biaya-biaya tersebut tidak perlu sehingga pasar keuangan dapat meminimumkan biaya transaksi. Adapun contoh dari biaya pencarian dan biaya informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama contoh biaya pencarian yaitu biaya iklan yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk mencari investor. Sedangkan untuk biaya informasi contohnya itu pengeluaran untuk memberikan informasi mengenai kualitas investasi dan besarnya arus kas yang ditawarkan. Definisi pasar uang menurut PBI nomor 18/11/PBI/2016. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pasar modal menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perbedaan pasar uang dan pasar modal dilihat berdasarkan instrumennya. Pasar uang memiliki instrumen sertifikat Bank Indonesia, sedangkan pasar modal ada saham dan obligasi. Perbedaan yang kedua dilihat berdasarkan tempat transaksinya. Pasar uang tidak dilakukan di tempat khusus, sedangkan pasar modal dilakukan di tempat transaksi khusus atau yang disebut dengan bursa efek. Yang ketiga, pihak pengelola. Pasar uang tidak memiliki pihak pengelola, sedangkan pasar modal dikelola oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Perbedaan yang keempat dilihat berdasarkan tujuan. Pasar uang lebih ditujukan untuk mencari modal jangka pendek, sedangkan pasar modal lebih ditujukan untuk investasi atau ekspansi perusahaan.
Karakteristik pasar uang yaitu 1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. 3. Transaksi dalam pasar uang biasanya bersifat jangka pendek. 4. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. 5. Pasar uang juga menyediakan outlet investasi dana jangka pendek bagi pihak yang surplus dana. Instrumen pasar uang 1. Interbankal money merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada panggilan atau tagihan dari pihak pemberi dana. Kedua, ada sertifikat Bank Indonesia, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Ketiga, ada sertifikat deposito, merupakan salah satu alternatif bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Keempat, ada surat berharga pasar uang, sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka untuk ikut menstabilkan nilai rupiah. Kelima, ada bankers acceptance, merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. Keenam, ada commercial paper, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Ketujuh, ada teaser bills, merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh Bank Sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Kedelapan, ada repurchase agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat berharga tersebut. Para pelaku pada pasar uang 1. Ada bank-bank besar, 2. Dunia usaha, 3. Bank sentral, keempat ada perusahaan manajemen investasi, kelima ada pialang mata uang asing. Karakteristik pasar modal. A. Dari sudut pandang para pemakai dana. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak-pihak yang membutuhkan, maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para investor. B. Dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal, yakni apakah instrumen merupakan utang jangka panjang atau menengah, atau instrumen modal perusahaan. C. Dari sudut jatuh temponya instrumen diperdagangkan di pasar modal adalah dana-dana jangka menengah, intermediate term fund, dan jangka panjang long term fund, sedangkan surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan yang diperdagangkan di pasar uang yaitu money market atau pasar dana-dana jangka pendek atau short term market. D. Dari sudut pandang tingkat sentralisasi, bahwasanya ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan besar. Jadi, adanya pasar modal secara wilayah maupun lokal sangat diperlukan mengingat penyebaran kepentingan para pemilik dana dan para pemakai dana. E. Dari sudut pandang transaksinya, suatu transaksi pasar modal yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang bersifat terbuka atau open market dan tidak langsung. F. Di dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana dan pasar sekunder atau pasar bursa. Instrumen pasar modal. 1. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang berarti pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. 2. Ada obligasi, merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon, yang artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Para pelaku pada pasar modal. 1. Ada emiten, adalah perusahaan yang menjual surat-surat berharga atau perusahaan yang melakukan emisi di pasar bursa dengan tujuan memperluas usaha, memperbaiki struktur modal, dan untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Kedua, ada investor atau penanam saham atau modal di suatu perusahaan pelaku emisi dengan tujuan mendapatkan dividen, memiliki perusahaan tersebut, dan untuk berdagang. 3. Ada lembaga penunjang, ada sekumpulan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna memperlancar kegiatan pasar modal. Lembaga penunjang ini tidak hanya terdiri dari satu lembaga saja, namun dari beberapa lembaga
yang bekerja secara struktural untuk menunjang keberlangsungan transaksi pasar modal. Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam mekanisme pasar modal, yaitu penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pedagang efek, penanggung, wali amanat, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan kantor administrasi efek.